Rocky Gerung usai diduga menghina Jokowi. Rumah saya diintai ribuan orang beberapa hari ini, katanya. Rumah saya disentuh WA aktif saya dimaksud politik biasalah, saya anggap ya kadang-kadang itu apa namanya akun abal-abal. Gua lihat gua borok lu seperti itu. Gimana coba? Karena saya sendiri ya. Asing. Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin tinggi. Semua orang yang ada di sekitar Bapak Presiden harus melakukan tindakan dan sikap siaga yang extraordinary. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah cara-cara orang yang tidak beradab, tidak punya tutur kata, ya. Jadi Tuhan menghukum Korun, Fir'aun dan Haman. Korun sombong dengan harta kekayaannya, Fir'aun dengan kekuasaannya, Haman karena tingkat kepandaiannya luar biasa. Karena itu dia sombong dan angkuh. Aksi besar di daerah-daerah dan juga di Jakarta pada tanggal 10 ya. Jadi karena tanggal 10 ya 10.000 lah di Jakarta kita akan turun. Nah, pelaporan ini penting sebetulnya untuk memberikan pelajaran. Jadi ini bukan sekedar untuk Pak Jokowi, ini marwah seorang presiden yang harus kita jaga ya. Tapi juga untuk kepentingan semua. Nah, yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini kan melahirkan, memantik kegaduhan. Ya, nah sekarang mana yang lebih waras, kita menyikapi Rocky Gerung dengan cara proses hukum daripada cara barbar kita datangi, geruduk, cara kekerasan, enggak lah. Ini udah clear nih, ini jelas penghinaan. Ya, maka akhirnya inilah yang terjadi. Dan ini nggak akan berhenti sebelum mereka menang atau mereka dikabulkan tuntutannya. Ini adalah sebuah tanda bahwa mereka nggak akan mundur sampai kapanpun. Dan mereka sudah siap dengan risiko terburuk sekalipun. Ya, pengamat politik Rocky Gerung mengaku rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai akibat pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Rumah saya disentul, diintai, WA grup saya dimaki-maki, ya itu biasalah. Saya anggapnya begitu, karena itu kan akun abal-abal. Gua mau gorok elu, ya sampai seperti itu, kata Rocky. Rocky mengatakan dirinya tak ada dendam dengan Presiden Jokowi termasuk kepada KSP Muldoko. Saya kan menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi seperti ini? Karena partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. Ujarnya, dia menuturkan dirinya tidak masalah pernyataannya tersebut berlanjut ke ranah hukum. Poin saya adalah saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi, kata Rocky. Rocky menjelaskan dirinya mengkritisi kebijakan pemerintah yang menerapkan undang-undang Omnibus Law. Berkali-kali buruh minta direview itu undang-undang, nggak ada yang mahamin, ungkapnya. Selain itu, dia juga mengkritisi langkah pemerintahan Presiden Jokowi yang membangun ibu kota negara Nusantara tanpa meminta izin kepada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Enggak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik, kata Rocky. Adapun pada Senin 31 Juli kemarin, media sosial Twitter memang dihebohkan dengan pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam video yang dilihat oleh Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Rocky Gerung kembali menjadi sorotan gara-gara menghina Presiden Joko Widodo. Dia menggunakan kata bajingan untuk mengatai Jokowi di kanal YouTube milik Refli Harun. Akibat ucapannya tersebut, pengamat politik itu kemudian dilaporkan oleh Relawan Indonesia Bersatu. Relawan Jokowi sempat melaporkan Rocky Gerung ke Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim pada Senin 31 Juli 2023 dengan pasal 218 ayat 1 KUHP yang isinya adalah setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Tapi laporan tersebut ditolak sebelum akhirnya mereka melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Kasus ejek-mengejek seorang presiden atau tokoh penting lainnya bukan sekali ini saja terjadi. Sebelum itu, seorang pemuda asal Manado juga mendadak viral gegara menghina Presiden Jokowi di akun Facebooknya. Menurut M. Rizky Nur Kamrullah, dosen kriminologi Universitas Budi Luhur, tindakan yang dilakukan Rocky Gerung belum tentu dikatakan sebagai tindakan kriminal. Hal ini kan menjadi polemik ya, karena ada pelaporan dari relawan pendukung Pak Jokowi. Sebenarnya respon presiden sendiri biasa saja. Nah, sebuah tindakan dikatakan sebagai tindakan kriminal jika apakah dia melanggar? Kedua,
Apakah perbuatan tersebut menimbulkan dampak menyeluruh atau dampak terhadap masyarakat luas? Kata M. Rizky kepada VOI. Namun dia menambahkan, ejekan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi tidak pantas dilakukan, apalagi melihat latar belakangnya sebagai orang yang berpendidikan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu di luar batas. Dia melakukan hal yang tidak semestinya karena beliau seorang akademisi berpendidikan tinggi. Orang yang melakukan hal demikian bisa dilihat karena dia merasa dirinya paling logis, paling pintar, sehingga muncul perkataan tersebut. Sementara ditinjau dari sisi psikologi, Tika Bisono menilai ada kecenderungan sosiopat atau narsis dari seorang yang melontarkan kalimat kasar kepada tokoh penting. Dilansir dari A-Care, narsistik adalah kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Pengidap gangguan ini hampir selalu merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ada kecenderungan sosiopat atau psikopat atau narsis ketika seseorang mengeluarkan kata-kata kasar. Ini adalah contoh yang tidak pantas untuk anak dan pasangan, tidak layak dijadikan role model, katanya. Sebagai negara timur, Indonesia terkenal kesopan santunan dan tata keramanya. Namun seiring berjalannya waktu, di era modern sekarang, sopan santun dan tata krama ini tampaklah luntur. Kini orang-orang tidak lagi malu mengeluarkan kata-kata kasar di depan publik, bahkan hal itu dilakukan oleh tokoh dengan nama besar. Dikatakan Tika Bisono, seseorang melontarkan opini ataupun kritik bertujuan untuk mencari simpati, mengubah cara pandang orang lain. Namun kritik seharusnya disampaikan dengan cara yang santun dan beradab, terutama ketika hal ini dilakukan oleh orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Pasalnya seorang figur publik setiap gerak-geriknya menjadi panutan, apalagi negara Indonesia yang terkenal sebagai negara yang santun dan beradab. Dia mengabaikan tata krama. Semarah-marahnya orang ketika bicara seharusnya bisa memperhatikan adab dan tata krama. Wong orang Indonesia zaman dulu kalau marah itu pakai pantun. Artinya tetap harus memperhatikan adab saat marah, kata Tika Bisono lagi. Ya, deretan figur publik seperti Ria Ricis, Sandi Aulia, Bunga Zainal dan lainnya juga pernah melaporkan pengikut mereka yang berkomentar tidak mengenakan di media sosial. Lalu mengapa seorang menjadi lebih liar di balik layar ponsel, padahal ketika berhadapan secara langsung hal ini justru hampir tak mungkin terjadi. Menghina orang di dunia maya, dikatakan Tika Bisono menunjukkan ketidakmampuan seseorang menghadapi realitas kemampuan lawan. Mengapa orang berani melontarkan kata-kata kasar di medsos? Ini menunjukkan inkompetensi atau ketidakmampuan dirinya dalam menghadapi realita bahwa lawan yang dihadapinya selevel di atas dia. Jadi dalam realitas atau saling berhadapan butuh keberanian yang besar untuk bisa ngatain orang. Tapi di medsos karena tidak ada pertanggungjawaban sehingga orang lebih berani, kata perempuan lulusan Universitas Indonesia itu. Di sisi lain, Presiden Jokowi merespon santai-santai saja terhadap ejekan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung. Alih-alih membalas, orang nomor satu di Indonesia itu justru mengatakan hanya akan fokus pada pekerjaannya. Sikap diam alias tidak membalas seperti yang dilakukan Jokowi sebenarnya adalah bentuk balasan sebagai orang dewasa. Ya, karena ini terjadi karena demokrasi yang sebebas-bebasnya seharusnya tidak dibiarkan. Tapi hal seperti ini akan ada rakyat yang menghakimi, kata Tika Bisono. Ketika seorang korban ejekan tidak reaktif, tidak impulsif, tidak destruktif, maka itu adalah